Episode 2 Resonansia. Di sini ada Gombloh, Hari Rusli, Doel Sumbang, dan Om Benny Subarja. Gombloh itu poinnya ada di kemaslahatan, di mana kekuatan dari seorang Gombloh bukanlah dari hanya karya lagunya saja, melainkan dari sikap yang dia punya atas kehidupan sehari-harinya. Jadi dia banyak, karena mungkin Om Gombloh dulu hidupnya di jalanan, sehingga sangat mengerti perasaan-perasaan orang kecil. Jadi disitulah Om Gombloh banyak membantu orang-orang yang lemah ketika dia sukses dan kuat secara kapital misalnya. Artinya dengan Om Gombloh banyak uang, beliau bisa berbagi kegembiraan dengan banyaknya uang tersebut. Bahkan ada sebuah kisah dari, bukan kisah ya, cerita fakta dari seorang Gombloh yang juga banyak menolong PSK-PSK yang ada di kotanya untuk bisa hidup lebih baik dari modal seorang Gombloh yang telah sukses pada saat itu. Hari Rusli. Hari Rusli poinnya ada pada narasi mengcapture peristiwa sejarah atau peristiwa zaman pada saat itu. Dan ketika itu memang Presiden Indonesia adalah Pak Harto. Om Hari Rusli juga geram dengan keadaan pada saat itu, sehingga dia kepikiran untuk menulis narasi-narasi dalam lagunya yang sifatnya berontak atau mengkonter regulasi-regulasi yang dibuat oleh Pak Harto pada zaman itu. Dan selain itu juga, selain mengcapture peristiwa zaman, seorang Hari Rusli terkenal dengan musisi kontemporer. Doel Sumbang. Doel Sumbang ada pada poin kesungguhan dalam bermusik atau dalam menyikapi apapun. Jadi kata Kang Doel Sumbang, ketika kita udah nyelam kepada musik misalnya, jangan setengah-setengah. Harus benar-benar bikin lagu benar-benar yang bagus, distribusiin benar-benar yang benar, sampai kepada membangun image gitu ya. Karena kayaknya dari dulu dah, musisi itu nggak cukup punya lagu bagus, tapi juga personality sangat dinilai. Om Benny Subarja, poinnya ada pada narasi karakter dalam membuat musik. Karakter di sini mungkin bisa kita dengar dari lagu-lagu yang digubah oleh Om Benny, seperti dalam grup musiknya ada Shark Move, ada Giant Step, di mana di tahun Om Benny bersama band-bandnya berjaya, itu di Indonesia belum ada band seperti Shark Move ataupun Giant Step, yang dimana karakter soundnya udah kayak Pink Floyd, udah kayak Led Zeppelin, pokoknya udah kayak band Eropa dah. Om Benny itu punya itu secara karakter. Juga modal dari seorang produser, bos tekstil di kota Bandung pada saat itu, yang memodali bandnya Om Benny untuk bisa bikin album pada saat itu. Ya artinya kalau kita punya rezeki sebuah relasi, nggak salah tuh untuk kita coba, untuk kita pitching, Pak nih gue punya lagu bagus, modalin lah gitu. Tapi juga ketika kita minta modal ke pemodal, kan artinya kita harus punya visi dan misi
kemudian data yang harus valid nih ketika pemodal ngeluarin duit berapa nih, misalnya 50 juta misalnya untuk satu album. Nah, balik modalnya gimana kan si kitanya teh harus tahu dulu juga. Ini nanti produksinya sebesar apa, distribusinya sejauh mana, dan income-nya atau feedback dari kapitalnya akan sebesar apa, dan apakah bisa kita mengembalikan uang kepada si pemodalnya. Segmen Cigana. Cigana, dasar dari hidup makan komunikasinya. Cigana. Kemudian musik teh adalah produk budaya yang sifatnya juga mengkomunikasikan sebuah pesan atau sebuah makna. Misal kebanyakan musisi kan menulis atau menyusun bikin lagu teh karena sebuah keresahan, emosional. Intinya tentang perasaan lah ya. Perasaan resah, marah, cinta, cemburu, dan masih banyak rasa anu teu pararuguh. Dan kemudian atas banyaknya sub-sub perasaan, cinta, emosi, marah, apa itu, kemudian kita akan mengubahnya ketika kita musisi untuk misalnya marah. Marah ini tuh marah ke siapa? Kemudian harus musiknya seperti apa ketika kita marah? Ketika liriknya apa teh kan legato. Nah kalau kata Om Eros Jarot mah kudu match antara makna lirik dengan lantunan musik teh harus kawin lah gitu. Soalnya asa hanya seni musik hungkul ya anu teu puguh alurna. Kan lamun lukisan, misalnya lukisan mah jelas dah untuk ditenjo, di pameran, di ala interpretasi, nah dari setiap ningali lukisan nanti gitu. Atau misalnya nggak ada pameran dah, kadang di rumah-rumah gedong ada lukisan-lukisan tuh pasti di ruang tamu, di ruang tengah gitu, yang untuk memperindah rumahnya. Itu juga kan untuk ditenjo, minimal ku tamu. Estetika, kemudian ada juga anu jero jelema teh bertamu kemudian ningali lukisan tiba-tiba memaknai iya di rumah batur misalnya gitu. Dan mungkin sebuah lukisan bisa mencerminkan dari si pemilik rumahnya. Tadi lukisan, sekarang film misalnya yang industrinya sama-sama besar lah, yang kita rasakan antara musik dan film kan sama-sama besar. Kalau kita bahas film juga jelas sifat seninya kan untuk bisa diterima atau dipahami makna alur ceritanya misalnya. Bahkan si penonton teh kudu bisa larut dalam alur cerita filmnya. Karena lamun kita ningali sineas-sineas yang menjelaskan karya filmnya misalnya, itu teh genre, misalnya Joko Anwar menjelaskan film apa tuh horor yang terakhirnya. Pokoknya setiap film, pokoknya seorang sineas atau seorang sutradara, produser film, itu ketika promote itu begitu seru dan jelas dan genre bahasa Belandanya mah untuk menyampaikan sinopsisnya, behind the scene lah. Behind the scene ini menarik, seperti ada film Sore kemarin yang juga booming, di mana produser dari film Sore ini juga mengundang Agung Hapsah untuk mendokumentasikan behind the scene-nya seperti apa. Pokoknya dialus-alus lah film teh, supaya si penontonan kete waas dan menunggu-nunggu ada adegan naon we di jero filmna. Tah lamun di musik mah pan jarang. Misalnya kita lihat Noah itu kayaknya urang sih belum pernah lihat si A.A. Boril nih menjelaskan dari teknis produksi, kemudian mixing mastering yang bagus, distribusi dengan label yang baik dan benar, sampai kepada pencapaian kesuksesan Noah atau Peter Pan zaman itu teh asa teu aya sih. Tapi lamun teman-teman aya nu manggih
video atau dokumentasi seorang si Kang Ariel ini menjelaskan tentang apa yang resonansia butuhkan, tolong linknya ditulis di komen ya, supaya ku ogut diklik dan dilalajoan. Nah kemudian pertanyaannya adalah, nah hanya berkarya di lagu teh ciga anu hina nilaina, lamun tujuan berkarya atau bermusik itu adalah untuk nilai secara kapital. Kembali kepada poin dari Eyang Titi Puspa, di mana syariatna ge kudu dilakonan, meskipun rezeki memang kita dapetin banyaknya dari jalan-jalan yang tidak terduga, tapi alangkah indahnya itu kita pikirin juga langkah-langkah apa saja yang bisa menuju harapan atau visi dari seorang musisi membuat lagu. Ya kalau kita tujuannya ingin didengar banyak orang, ya baiknya kan kita lakukan nih, cari agregator yang benar. Geus puguh lah bikin lagu yang benar mah dan bagus, enakeun gitu. Tapi kan tinggal kita pikirin nih distribusinya yang benar, promosinya gimana, marketingnya gimana, dapetin impresi secara persona gimana, sampai akhirnya pundi-pundi secara kapital itu masuk dan bisa mengembalikan modal uang kepada pemodal lah, mulai produsernya. Dan terakhir ada satu fenomena yang dinotis sama Soundcialism adalah kalau kita dengar wejangan dari seseorang tokoh yang sudah sukses, dan ketika aku tanya apa pesan-pesan untuk musisi-musisi sekarang om, tante misalnya gitu, jawabannya kebanyakan adalah teruslah berkarya. Nggak salah juga. Tapi fenomenanya adalah kayaknya belum pernah ada juga nih tokoh-tokoh yang telah sukses itu menyampaikan pesan kepada musisi-musisi sekarang dengan kata-kata yang menjelaskan atau dengan kalimat yang menjelaskan hulu ke hilir dari seseorang berkarya di musik. Karena kebanyakan kami mendengarnya adalah narasi teruslah berkarya, sehingga kami sangat menunggu-nunggu kata-kata atau wejangan dari seorang tokoh yang telah mencapai kesuksesannya, menjelaskan tentang hulu ke hilirnya perjalanan bermusik yang baik dan benar, dan tetap dengan estetika seni yang bisa diterima oleh halayak luas. Karena Soundcialism berharap dengan adanya resonansia ini akan ada spirit yang kekuatannya tidak bias, sebias teruslah berkarya. Tamata kayu orang babarengan, neangan hulu ke hilirnya dari apa yang kita sukai ini, yang adalah musik.